Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali di channel saya, channel Abigail Alvira, channel TV. Kali ini saya pengen bicara seputar benarkah anak yang ada di rahim atau anak yang sudah dilahirkan oleh Ibu V itu adalah Tuhan Yesus atau Mesias, Hamasia, dan juga katanya ada bayi Mary-nya. Mari kita bahas satu persatu apa yang sudah diklaim oleh Ibu V dan pengikut-pengikutnya, bahwa anak itu adalah Yeshua Masia, Elohim atau Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kita harus tahu tentang kebenaran firman dulu. Kita harus meminta hikmat dari Roh Kudus sebelum kita mendengar atau menyimpulkan sesuatu. Kita harus berdoa, minta hikmat dari Roh Kudus, biar Roh Kudus itu yang adalah sang kebenaran itu, yang adalah roh kebenaran itu yang akan membukakan bagi kita. Karena secara manusia kita ini terbatas, maka kita harus minta hikmat dari Tuhan. Tentang berita apapun yang kita terima, apapun yang kita tonton, apapun yang kita dengar, apapun yang kita baca, semuanya harus kita pergunakan dengan hikmat Roh Kudus. Dan semuanya itu harus berdasarkan firman. Jangan kita di luar firman. Karena firman itu adalah pedang roh. Dan pedang roh itu yang akan membedakan setiap roh. Setiap roh itu akan dibedakan oleh firman. Dan firman itu yang akan menunjukkan jalan kebenaran, kehidupan pada kita dan keselamatan pada kita. Maka kita dalam setiap apapun yang kita mau putuskan atau apapun yang akan kita simpulkan, semuanya harus berdasarkan firman, yaitu pedang roh yang akan membedakan apakah ini benar sejalan dengan firman ataukah tidak sejalan dengan firman. Jadi begitu saudara-saudaraku. Dan kali ini saya ingin menjawab, benarkah yang ada dalam rahim yang sudah dilahirkan oleh V Hamdani itu adalah Yeshua Masia? Benarkah anak yang dilahirkan oleh V Hamdani itu adalah Yeshua Masia Elohim atau Tuhan Yesus Kristus? Jawabannya ada di Injil Yohanes pasal 4 ayat 22. Jawabannya ada di situ. Mari kita buka sama-sama Injil Yohanes pasal 4 ayat 22. Di sini bunyinya, Yohanes pasal 4 ayat 22. Di sini bunyinya, yaitu Yohanes pasal 4 ayat 22 bunyinya, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Indonesia atau bangsa-bangsa lain. Karena sejak awal Tuhan memilih bangsa Israel. Tuhan memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Dan Yesus itu lahir dari keturunan Yahudi, dari suku Yehuda. Jadi keselamatan itu dari bangsa Israel, bukan bangsa Indonesia. Jawabannya itu. Terus jawaban berikutnya, mengapa Tuhan harus datang ke dunia yang kedua kalinya? Sedangkan Tuhan Yesus waktu disalib itu Tuhan berkata, sudah selesai. Ketika Tuhan hendak menghembuskan nafasnya yang terakhir ketika wafat, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Artinya tugas Yesus di dunia itu sudah selesai.
Tugas Yesus itu apa? Tuhan Yesus itu mempunyai misi, tugas di dunia itu untuk menyelamatkan, menebus dosa kita. Manusia yang berdosa ditebus oleh Tuhan Yesus. Karena segala amal baik, segala kebaikan itu belum menjamin kita untuk masuk surga. Karena walaupun kita sudah berbuat begitu banyak kebaikan, amal baik, tapi sedikit-sedikitnya kita masih punya dosa. Jadi kita masih punya dosa asal, yaitu dosa dari leluhur kita Adam dan Hawa. Makanya dosa asal yang dibawa itu, dan juga kita juga punya dosa, walaupun kita banyak beramal, kita juga masih banyak berdosa. Jadi perlu ditebus oleh Tuhan Yesus, dan itu tugas Yesus untuk menebus kita di kayu salib itu sudah selesai, dan Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Jadi tidak perlu dilahirkan kedua kali lagi ke dunia lewat Ibu Fei. Jadi saudara-saudaraku, kalau Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk kedua kalinya itu bukan dengan cara dilahirkan kembali lewat rahimnya Ibu Fei Hamdani. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya ke dunia itu sesuai firman. Itu Tuhan Yesus datang kedua kalinya itu di awan-awan. Di awan-awan, bukan datang kedua kali sebagai bayi di rahimnya Ibu Fei Hamdani. Itu tidak sesuai firman. Itu tidak sesuai firman. Jadi Anda harus minta hikmat dari Roh Kudus. Benarkah anak yang dilahirkan oleh Fei Hamdani itu adalah Yesus atau Yeshua HaMashiach Elohim? Jawabannya yaitu ada di 1 Tesalonika. Jawabannya itu ada di 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 itu tentang kedatangan Tuhan, bahwa sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi Tuhan datang kedua kali ke dunia nanti, itu Tuhan datangnya di angkasa, di awan-awan kemuliaan bersama para malaikat dalam keagungan dan kuasa, dalam bentuk Yesus yang dewasa, bukan bentuk Yesus yang kedua kali yang lahir di rahimnya Ibu Fei, bukan. Jadi Anda harus mengerti firman. Kalau Anda tidak mengerti firman, maka Anda akan menjadi bayi-bayi rohani yang mudah diperdaya dan disesatkan. Jadi kalau sudah mengerti, maka Anda harus bertobat, minta ampun di Tuhan Yesus, bahwa Anda sudah salah menafsirkan kitab Wahyu pasal 12. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus akan datang ke dunia itu, Tuhan Yesus datangnya di awan-awan dengan bersama pasukan-pasukan malaikat surga, beribu-ribu laksa datang ke dunia di awan-awan seperti 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Dan saat itulah terjadi raptur orang-orang percaya yang hidup kudus. Yang hidup kudus itulah yang diangkat ke awan-awan sesuai 1 Tesalonika. Jadi bukan lahir kedua kali di rahim Ibu Fei. Mengerti kan saudara-saudara? Dan saudara-saudaraku, untuk kedatangan Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach Elohim yang kedua kali itu seperti kata malaikat. Seperti kata malaikat di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Itu malaikat berkata begini ya, saudara-saudara. Kita baca dari pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11 ya, biar saudara-saudaraku mengerti tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu seperti begini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia maksudnya Tuhan Yesus. Terangkatlah Tuhan Yesus disaksikan oleh mereka, para rasul dan murid-muridnya maksudnya, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih
dekat mereka. Orang-orang berpakaian putih ini adalah para malaikat. Dan berkata kepada mereka, malaikat berkata, ya, dengar baik-baik, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Oke, amin, saudara-saudaraku, amin, haleluya. Jadi Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya itu dengan cara yang sama seperti Tuhan Yesus terangkat. Jadi peristiwanya akan seperti itu. Ini kata malaikat, bukan kata siapa, bukan kata manusia, tapi kata malaikat yang berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Jadi kalau sudah bilang Tuhan Yesus datang yang kedua kali dalam bentuk bayi, dalam rahim seorang perempuan Indonesia yang bernama Ibu Fei Hamdani, itu sudah tidak sesuai dengan Injil lagi. Berarti itu sudah ada Injil yang lain. Itu namanya sudah memberitakan Injil yang lain. Dan apa akibat untuk orang-orang yang memberitakan Injil yang lain? Maka firman Tuhan berkata, terkutuklah ia. Terkutuklah ia jika ia memberitakan Injil yang lain. Itu ada di Galatia pasal 1 ayat 9. Oke, kita buka Galatia pasal 1 ayat 9. Nah, begini bunyinya, "Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah ia." Jadi saudara-saudaraku, kalau Anda ingin menafsirkan firman atau ingin memperoleh pengetahuan ilahi tentang maksud dari isi hati Tuhan itu, sebenarnya saudara harus terlebih dahulu berdoa minta hikmat Roh Kudus biar tidak salah menafsirkannya. Dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang siapa perempuan yang dimaksud Tuhan dalam penglihatan Yohanes di kitab Wahyu pasal 12 itu. Perempuan dan naga itu yang dimaksud dalam pasal 12 di kitab Wahyu itu. Perempuan itu adalah melambangkan gereja Tuhan. Dan anak yang dilahirkan oleh perempuan itu adalah anak-anak Tuhan yang dilahirkan. Dan perempuan yang hamil itu artinya perempuan itu menderita masa gereja Tuhan. Perempuan yang adalah gereja Tuhan akan mengalami kesukaran, yaitu masa tribulasi, baik kesukaran yang ringan hingga kesukaran yang akan mencapai klimaksnya, yaitu kesukaran yang ketika mencapai klimaksnya itu saat dia akan melahirkan anak-anak Tuhan. Dan ketika dia melahirkan anak-anak Tuhan, gereja melahirkan anak-anak Tuhan yang adalah orang percaya. Dan anak-anak Tuhan yang adalah orang-orang percaya itu, mereka adalah anak-anak Tuhan yang kudus. Mereka adalah orang-orang kudus. Dan di kitab Wahyu itu ditulis sebenarnya itu agak keliru di terjemahan lainnya itu agak keliru. Sebenarnya anak itu harus hurufnya kecil. Jadi anak laki-laki yang dimaksud itu adalah anak-anak Tuhan, orang-orang kudus. Mereka yang lahir itu yang akan menggembalakan dengan gada besi. Maksudnya orang-orang kudus, orang-orang anak-anak Tuhan yang kudus, yang hidup kudus itu, mereka itu yang akan menggembalakan. Mereka itu akan menggembalakan jemaat Tuhan dengan gada besi tongkat. Itu yang dimaksud di kitab Wahyu. Dan naga itu adalah antikrisnya. Dan gereja sekarang ini di zaman akhir ini benar-benar sedang mengalami masa kesukaran, sedang mengalami kontraksi, yang kemudian hasilnya adalah melahirkan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, orang-orang kudus yang akan menggembalakan jemaat Tuhan dengan gada besi. Itu. Jadi perempuan yang dalam kitab Wahyu pasal 12 itu
adalah jemaat Tuhan, seperti juga kata Paulus. Kata Paulus di Galatia pasal 4 ayat 19. Di situ Rasul Paulus berkata, "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Jadi benar-benar Rasul Paulus seperti perempuan yang hendak sakit bersalin. Jadi Rasul Paulus itu menderita, bagaimana sukarnya untuk memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya pada Kristus, maupun mereka yang sudah percaya pada Kristus, yang belum sungguh-sungguh hidup sesuai firman. Maka Rasul Paulus itu berusaha sekuat tenaga, berusaha dengan hikmat yang dari Roh Kudus, supaya bisa mengajar dan bisa memberkati banyak orang dalam pelayanannya. Lewat berbagai-bagai penderitaan yang dialami oleh Paulus, itu seperti seorang yang sedang sakit bersalin untuk bisa melahirkan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang hidup dalam firman, yang hidup untuk Kristus. Jadi seperti itu. Jadi kitab Wahyu itu tidak lurus, penafsirannya tidak lurus. Karena kitab Wahyu itu memiliki banyak kiasan dan perumpamaan. Jadi perempuan di kitab Wahyu itu adalah sebuah kiasan akan adanya jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang akan menderita berbagai-bagai pencobaan, seperti seorang perempuan yang hendak melahirkan, yang sedang hamil sebuah penderitaan, dan akan melahirkan anak-anak Tuhan, akan melahirkan orang-orang kudus yang akan memerintah dengan gada besi dan tongkat. Itulah anak-anak Tuhan, orang-orang kudus yang dimaksud dengan anak yang dilahirkan oleh perempuan itu. Jadi seperti itu. Haleluya, amin, saudara-saudaraku, amin. Nah, jadi dalam 2 Timotius juga pasal 4 ayat 4 itu juga dikatakan seperti ini ya, bahwa lebih banyak orang percaya, termasuk anak-anak Tuhan, bisa juga terkecoh, bisa juga terjebak, bisa juga disesatkan. Dan di saat mereka disesatkan, mereka tidak sadar. Jadi saudara-saudaraku, sudah jelas tafsirannya seperti itu di kitab Wahyu pasal 12, bahwa perempuan itu adalah jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dan yang dilahirkan oleh perempuan itu adalah anak-anak Tuhan, orang-orang kudus yang akan mengembalakan umat Tuhan dengan gada besi dan tongkat. Jadi seperti itu. Haleluya, saudara-saudaraku. Dan janganlah saudara-saudaraku itu seperti yang tertulis di Galatia pasal 4 ayat 9, bahwa mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan dan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi seperti itu saudara-saudaraku. Haleluya, amin. Jadi perbiasakan kita itu untuk lebih mengenal firman itu, meminta hikmat dari Roh Kudus. Pewahyuan yang terakhir itu adalah di kitab Wahyu. Itu nubuatan terakhir, dan pewahyuan yang terakhir itu ada di kitab Wahyu. Selanjutnya, jika ada penglihatan-penglihatan ataupun nubuatan-nubuatan di zaman akhir ini, itu adalah hanya untuk sebagai sebuah bentuk kekuatan, hanya sebagai untuk menguatkan saja. Tapi apapun nubuat maupun penglihatan-penglihatan di akhir zaman, itu tidak boleh bertentangan dengan firman. Sama sekali tidak boleh bertentangan dengan firman. Karena jika bertentangan dengan firman, maka itu sama saja dengan Anda sudah memberitakan Injil yang lain. Dan apa risikonya untuk orang yang memberitakan Injil yang lain? Yaitu akan menjadi orang yang terkutuk. Seperti dalam Galatia pasal 1 ayat 9, bahwa jika memberitakan Injil yang lain, maka akan menjadi terkutuk. Tuhan akan mengutuk orang itu.
Tentunya saudara-saudara ingin mendapat berkat, bukan mendapat kutuk. Maka beritakanlah firman dengan benar. Mintalah hikmat dari Roh Kudus biar Anda bisa memberitakan firman itu secara benar, sesuai dengan isi hati Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan seperti juga doa Tuhan Yesus di Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Itu doa Yesus untuk murid-muridnya, sekalian doa Yesus juga untuk kita, bahwa Tuhan Yesus berdoa seperti ini ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman itu adalah kebenaran. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa firman itu kebenaran. Jadi kebenaran tertinggi tidak boleh kita langkahi. Jadi haleluya, semoga saya berharap saudara-saudara tidak masuk dalam golongan yang disebut di kitab di Galatia pasal 1 ayat 9, yaitu orang-orang yang suka akan dongeng. Dan menurut saya berita tentang Ibu Fei hamil dan melahirkan Yeshua Masiah Elohim, Tuhan Yesus Kristus, itu bagi saya satu lelucon, satu dongeng, karena itu sudah tidak sesuai dengan Injil. Dan itu adalah Injil yang lain, dan apa risikonya jika memberitakan Injil yang lain, maka saudara-saudara akan menjadi manusia yang terkutuk. Kan kasihan kan? Jadi semoga saudara-saudara pengikutnya Ibu Fei dan Ibu Fei bertobat ya. Minta hikmat Roh Kudus supaya Tuhan membuka hati pikiran, mengerti kehendak Tuhan, sehingga bisa bertobat dengan sungguh, minta ampun. Karena yang diberitakan oleh saudaraku Ibu Fei dan saudara-saudara pengikutnya Ibu Fei itu adalah sudah di luar kebenaran firman. Oke, saya haleluya. Tuhan Yesus pun berdoa untuk kita semua, sebagaimana Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya di Injil Yohanes pasal 17 ayat 17, bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Maka saya pun berdoa kepada saudara-saudara semua, Ibu Fei dan pengikut-pengikutnya, semoga saudara diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran firman yang sesungguhnya, yang berasal dari Roh Kudus. Dan semoga saudara bertobat. Haleluya, amin. Itu doa saya. Saya mengasihi saudara, maka saya membuat video ini karena saya mengasihi saudara. Semoga saudara bertobat. Dan saya pelaku firman, dan saya mengikuti kehendak Tuhan, dan saya juga tidak menerima tanda binatang 66 sampai detik ini. Dan untuk selama-lamanya saya tidak akan menerima tanda binatang itu, karena saya juga ingin masuk dalam pengangkatan. Saya juga ingin menerima janji Tuhan bahwa akan menikmati kebahagiaan kekal di surga. Maka saya juga tidak menerima tanda binatang 66. Dan bukan hanya tidak menerima tanda binatang 66 untuk selama-lamanya, tapi syarat keselamatan itu juga kita harus percaya Yesus dengan sungguh-sungguh dan menjadi pelaku firman yang sungguh-sungguh, sehingga kita benar-benar diselamatkan, menerima kasih karunia itu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.